Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rininta Dwi Fitriani dari kelas 10 MIA 2, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mengenal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Ayahnya bernama Abi Quhafa bin Amir. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Sa'd bin Amir. Ayah dan ibunya berasal dari suku Quraisy dan dari Bani Tamimi. Suku yang terpandang di Arab karena banyak melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Abu Bakar juga mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Hal tersebut karena ia selalu membenarkan segala tindakan dan ucapan Rasulullah SAW, terutama tentang peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan segera membenarkan begitu mendengar cerita dari Rasulullah. Pada masa kecilnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dikenal sebagai anak yang baik, jujur, lemah lembut, dan sabar yang membuatnya disukai oleh masyarakat. Ia sudah bersahabat dengan Rasulullah sejak kecil. Mereka sama-sama membenci minuman keras dan berhala. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq segera menyambut ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam. Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ia selalu mendampingi Rasulullah dalam berdakwah. Ia yang paling sering mendapat kepercayaan dari Rasulullah. Ketika sakit, Rasulullah mempercayakan Abu Bakar untuk menggantikan menjadi imam sholat. Rasulullah pun menikahi putri Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq adalah pedagang yang sukses dan sangat terkenal. Ia termasuk pedagang yang giat dan sangat jujur. Kejujuran dan ketulusan hatinya membuatnya menjadi saudagar yang kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq sering berdagang sampai keluar Mekah. Abu Bakar banyak bergaul dengan para bangsawan di luar suku Quraisy. Berkat pergaulannya, Abu Bakar As-Siddiq memiliki wawasan dan pengetahuan yang semakin luas, serta sering menyedekahkan hartanya untuk orang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak hanya dikenal sebagai seorang hartawan, tetapi juga seorang yang dermawan. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah. Pada saat itu terdapat 3 golongan yang menginginkan jabatan sebagai khalifah. Kaum Ansor mengusulkan agar khalifah diangkat dari golongan mereka dan mencalonkan Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Kaum Muhajirin berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah. Sementara Bani Hashim mengajukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk menjadi khalifah. Kaum Ansor saat itu mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah atau Balai Bani Sa'idah dan menetapkan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon khalifah pengganti Rasulullah SAW. Mendengar berita tersebut, kaum Muhajirin yang saat itu sedang mempersiapkan pemakaman Rasulullah SAW di Masjid Nabawi segera mengurus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an untuk menghadiri pertemuan itu. Ketika mereka datang, kaum Ansor telah siap membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Kemudian terjadilah perdebatan di antara dua golongan itu. Mereka mengemukakan alasan masing-masing dalam menetapkan khalifah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berpidato dengan isinya sebagai berikut. Saudara-saudara, saya sudah dipilih untuk memimpin kalian sementara saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta merupakan pengkhianatan. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetapi bila saya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, gugurlah ketaatanmu kepada saya. Demikianlah proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Adapun kebijakan Abu Bakar As-Siddiq dan strategi ketika memimpin antara lain: 1. Memerangi kaum murtad. Usaha memerangi kaum murtad, kaum muslimin juga terlibat dalam peperangan terbesar yang dikenal dengan Perang Yamamah dan berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin dengan gemilang. 2. Memberantas nabi palsu. Timbulnya orang-orang murtad karena mereka belum memahami benar tentang Islam, sehingga mereka mudah sekali terpengaruh oleh situasi. Di antara mereka ada yang masuk Islam karena ikut-ikutan, ada pula yang menganggap bahwa Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah meninggal,
dunia, mereka kembali menganut ajaran mereka sebelumnya, dapat mengembalikan kepercayaan bangsa Arab terhadap Islam setelah Rasulullah SAW wafat. 3. Kodifikasi Al-Quran. Dan 4. Perluasan dakwah Islam. Dan akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setelah Abu Bakar memerintah selama 2 tahun 3 bulan, pada saat perang Yarmuk masih berlangsung, Abu Bakar jatuh sakit. Pada saat itu Abu Bakar merasa perlu untuk menunjuk penggantinya nanti untuk menghindar perpecahan umat Islam. Umar bin Khattab sebagai penggantinya jika dia meninggal nanti. Dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah.